Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar menumbuhkan sikap bergotong royong dan saling membantu menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Gotong royong dan partisipasi saling membantu dapat ditumbuhkan dari bawah. Jokowi mencontohkan sikap gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat di Cimahi, Jawa Barat. Masyarakat membantu anggota masyarakat lain yang sedang menjalani isolasi mandiri karena dinyatakan positif terjangkit corona. Sikap kegotong royongan di masyarakat inilah yang sangat diperlukan saat menghadapi wabah corona. Dengan demikian, masyarakat justru tidak mengucilkan masyarakat lain jika terdapat pasien yang dinyatakan positif terjangkit corona. Hal sama dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate. Saat ini Kemkominfo melakukan upaya gotong royong melibatkan unsur partai yakni pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media. Keterlibatan 5 unsur itu dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif. Menurut Johnny, perlu kolaborasi kementerian, lembaga terkait bersama unsur lainnya seperti akademisi, dunia usaha, termasuk pemerintah daerah. Dukungan penuh setiap upaya peningkatan kesiapan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon COVID-19. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Gotong royong menghadapi corona, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya pemirsa kita telah terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, dan juga nanti kita akan menghubungi Menteri Sosial Pak Juliari Batubara. Selamat pagi Pak Muhadjir, saya sapa dulu. Pak Menko, apa kabar? Baik, kurang keras dari sini. Sehat ya Pak? Iya, Mbaknya Siti, baik. Tapi suaranya kurang keras dari sini. Oh baik, sambil kita memperbaiki audio kita, Pak Muhadjir, selama kita memberlakukan, kalau dirunut ke belakang, social distancing atau physical distancing selama 3 minggu lebih ini, dari pantauan Anda atau evaluasi Anda sejauh ini seperti apa, Pak Muhadjir? Secara umum berjalan baik, berkembang penanganannya seiring dengan berkembangnya kasus yang terjadi. Jadi memang tidak mungkin kita serta-merta menangani dengan kesiapan yang penuh tanpa tahu persis bagaimana sih sebetulnya tren atau kecenderungan dari penyakit ini. Tapi sekarang kan kita sudah mulai memahami perilaku wabah COVID-19 ini. Karena itu kalau kita lihat dari awal ketika tanggal 31 Desember RRT melaporkan ke WHO tentang KLB, keadaan luar biasa, kemudian tanggal 23 melockdown, 23 Januari melockdown Provinsi Hubei, khususnya Kota Wuhan dan sekitarnya. Kemudian pada waktu itu kita sudah mulai membahas pemerintah tentang bagaimana mengantisipasi kemungkinan terjadinya wabah COVID itu, dan terus berlangsung sampai kita kemudian mengevakuasi warga dari Wuhan. Itu terjadi tanggal 2 Maret ya, 22 Februari kita mengevakuasi, kemudian mengevakuasi anak buah kapal dari World Dream, kemudian Diamond Princess. Tanggal 2 Maret Presiden menyatakan ada kasus, kita mulai beralih perhatian kita tidak kepada warga negara yang terancam oleh COVID di luar negeri, tapi kita mulai melakukan konsolidasi dan menangani kasus dan mulai melakukan tracking dan surveillance, yang melakukan pengetrakan atau pelacakan dan pengawasan terhadap tempat-tempat yang kemungkinan menjadi kluster, dan itu terus diikuti dengan seksama. Kemudian sekarang kita akan menggunakan 3 ujung tombak ya, atau trisula, satu untuk sektor kesehatan untuk menangani COVID, tapi kita juga sudah membangun upaya kita untuk melakukan perlindungan sosial, dan yang ketiga kita mengamankan dunia usaha jangan sampai betul hancur. Seandainya turun drastis pun akarnya, fundamental ekonominya jangan sampai ikut keropos atau ikut terhancurkan oleh COVID ini. Jadi sebetulnya secara sistematis pemerintah kita sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Baik, kalau tadi Anda katakan kesimpulannya baik begitu koordinasi. Kalau kita lihat Jakarta saja setelah social distancing atau physical distancing kemudian ditambah dengan pemberlakuan PSBB begitu mulai tanggal 10 April kemarin. Masih banyak warga Jakarta yang masih lalu lalang, Pak. Ini belum dihitung dengan bagaimana penumpang KRL yang dari penyangga Jakarta yang masih wirawiri di Jakarta. Ini Anda juga mengatakan ini sudah di track yang benar? Kan
peraturan itu tidak bisa hari ini dilakukan terus detik ini juga langsung diadopsi oleh masyarakat. Perlu waktu mungkin bisa berjam atau beberapa hari kan. Dan harus diingat PSBB ini bukan lockdown, bukan berarti kemudian nggak boleh orang lalu lalang ya. Jadi PSBB ini adalah merupakan pilihan moderat dari yang dibiarkan begitu saja atau herd immunization atau kita lakukan lockdown. Jadi ini pilihan moderat. Jadi memang masih dimungkinkan orang pergi asal menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu ya. Dan nanti akan kita lihat perkembangannya. Namanya PSBB itu sifatnya interval ya, ketatatannya bisa sangat ketat, tapi juga bisa agak longgar tergantung situasi yang dimungkinkan. Jadi jangan dipahami kalau masih ada orang lalu lalang itu berarti ini enggak gagal, bahwa masih banyak yang belum disiplin, iya, tapi itu kan soal edukasi, soal penyadaran kepada masyarakat dan itu terus dilakukan. Saya lihat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah DKI itu sendiri. Bisa Misalnya soal masih banyak yang pergi menggunakan kendaraan umum yang berdesak-desak, itu kan tidak lepas dari kebijakan yang masih longgar, misalnya membolehkan beberapa industri masih bekerja masih membuka usahanya, masih beroperasi. Tapi itu kan nanti perlu waktu, ada tahap. Kalau nanti mereka sudah mulai diketati kan juga otomatis mereka tidak ada lagi yang mau bepergian. Itu kalau kita bicara pekerja di sektor formal ya Pak, yang tempat industrinya masih dibuka begitu. Bagaimana dengan mereka yang bekerja di sektor-sektor non formal, informal ini? Anda juga sebelumnya mengatakan bahwa setelah nanti bantuan-bantuan itu disalurkan secara merata dan bantuan tersalurkan dengan banyak, maka akan mengurangi mereka yang harusnya bekerja di luar di sektor informal ini, kemudian untuk stay di rumah saja. Ini targetnya kapan akan selesai Pak pembagian? Itu nanti Pak Mensos itu domennya Pak Mensos, nanti biar Pak Mensos yang menjelaskan. Yang jelas kita tidak akan langsung bertindak keras kepada mereka pelaku ekonomi kecil itu tanpa ada jaminan bahwa nanti kalau dia berhenti kemudian paling tidak biaya hidup kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi, dan itu harus berjalin secara kompak, bersimultan antara pelarangan mereka nanti dengan bantuan sosial yang diguyurkan oleh Pak Mensos. Nah itulah salah satu contoh gitu. Kalau kita sekarang masih beri kelonggaran, lah kita memang belum memberikan bantuan kepada mereka, itu kan sama dengan mereka membuat mereka di luar terancam corona, di dalam terancam kematian karena nggak bisa makan kan? Ya. Pak Menteri, dari Pak Mensos sebelumnya juga mengatakan bahwa nanti tanggal 20 April baru bantuan itu akan masif disalurkan begitu. Sekarang masih parsial dari Pemprov begitu. Tapi bagaimana dengan posisi Anda sebagai Menko dan koordinasi dengan menteri-menteri terkait selama ini? Jalan semua. Jadi Pak Presiden kemarin waktu rapat memutuskan supaya tidak tanggal 20, harus dipercepat. Nanti Pak Mensos akan bisa berpenjelasan itu. Dan dana yang sebanyak 110 triliun yang nanti sebagian akan digelontorkan di DKI dan sekitarnya juga saya kira sudah akan segera dicairkan. Tidak ada masalah untuk itu, tapi sekali lagi semuanya berjalan itu harus sesuai dengan momentum, harus harmonis satu sama lain, antara perang melawan corona, kemudian perlindungan sosial dan melindungi dunia usaha, jangan sampai betul-betul mati habis-habisan. Itu harus beriringan tiga ujung tombak ini. Dan itu tugas saya mengkoordinasi terutama dalam kaitannya dengan bantuan sosial dan kesehatan itu. Ya, sebelumnya Pak Menteri Anda juga pernah mengatakan bahwa menghimbau begitu, sifatnya bentuknya masih himbauan kepada mereka yang ingin mudik, sebaiknya tidak mudik. Setelah nanti bantuan sosial ini disalurkan, diharapkan untuk benar-benar stay di Jakarta aja atau di tempat tinggal masing-masing dan tidak ke kampung. Apakah ini juga sampai hari ini Pak Menko, apakah bentuknya juga masih sebatas himbauan saja? Ya, itu kan target kita, himbauan itu kan untuk memperketat jangan sampai terjadi penyebaran keluar ya, karena kita tahu terutama Jakarta dan sekitarnya itu kan merupakan epicentrum kalau nanti mereka mudik akan membawa oleh-oleh penyakit itu. Kemudian yang kedua kan dalam rangka untuk menekan agar tingkat penularannya semakin rendah ya. Karena itu di DKI sendiri dan sekitarnya juga akan diatur tentang masalah pergerakan orang itu agar penularan satu sama lain di DKI sendiri dan sekitarnya ini bisa teratasi secepatnya. Himbauan ini kan nanti bertahap, Pak Presiden sudah menyampaikan. Nanti kita lihatlah
kalau sudah dihimbau ini dengan berbagai macam insentif, termasuk bantuan sosial, kemudian juga pengetatan terhadap persyaratan perjalanan, mulai bahwa kendaraan umum hanya 50%, kemudian tiket juga dinaikkan, kemudian di setiap daerah yang akan didatangi sudah mulai memberi ultimatum kalau datang harus 14 hari karantina dan seterusnya. Itu nanti membuat mereka berpikir ulang nggak kalau mudik. Kalau nanti masih nekat ya pada akhirnya akan kita buat ketetapan yang lebih keras. Ya. Jadi itu semua akan kita lihat di lapangan. Setuju. Ini kan kita mengamati perubahan kan tidak hanya per hari, bahkan per jam kita pantau gimana kondisinya, apa yang harus segera kita lakukan dan seterusnya. Baik, karena ini kekhawatiran kita semua Pak Menko bahwa nantinya akan terjadi ledakan kasus seiring dengan banyaknya warga yang mudik ke kampung halaman masing-masing. Pak Menko, kita masih ada satu segmen lagi usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap bersama kami.